Tema untuk ketiga malam ini ialah Allah menyediakan atau Jehovah Jireh, sebuah pernyataan dan pengakuan dari Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 12 sampai 14. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak perhatikan, Abraham dibenarkan karena imannya. Dan kekuatan imannya ialah dia bertindak. Di kitab Yakobus sana dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Kenapa? Karena iman kita itu dilihat oleh Allah, tetapi perbuatan kita dilihat oleh manusia. Dengan perkataan lain, kita dibenarkan karena iman, dibenarkan oleh Allah, tapi kita dibenarkan dan diterima oleh manusia karena perbuatan kita. Nah, mari kita perhatikan, Bapak, saudara-saudara, nama Allah itu banyak sekali di Alkitab. Nah, sejumlah nama yang luar biasa dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang punya pengalaman langsung dengan Tuhan. Ya, Daud misalnya menyebut Allah gunung batuku, Allah tempat perteduhanku, Allah itu gembalaku. Jadi masing-masing orang punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan khusus tentang Abraham, dalam peristiwa di Gunung Moria itu dia berkata, Allah itu Jehovah Jireh. Dan itu sekaligus pengakuan itu tidak sekedar pengalaman Abraham, tidak sekedar menyebutnya, tapi sekaligus menyingkapkan tentang siapa Allah dan karakter Allah. Dan istilah Jehovah Jireh ini itu pertama kali diucapkan oleh Abraham. Nah, penyediaan Allah itu sesungguhnya sempurna. Mengapa? Karena sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, dia sudah sediakan segala kebutuhan dunia dan segala isinya. Bahkan di Taman Eden, Tuhan menyediakan ya, ada 4 jenis atau 4 cabang sungai yang dikenal Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Nah, kalau kita pelajari bahasa asli Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, bukan sekedar sungai airnya mengaliri seluruh taman dan sampai ke tempat-tempat lain. Tapi nama-nama itu menggambarkan tentang penyediaan yang sempurna. Pison itu bicara tentang peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Gihon bicara tentang berkat-berkat yang meluap-luap, yang meluber. Ya, Tigris bicara tentang kekuatan Allah, penyediaan Allah yang tak terbatas. Ya. Dan itu semua adalah gambaran yang sangat real bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
maka dia tidak punya cara lain kecuali dia kembali mencari kebenaran. Dan ketika dia berjumpa dengan kebenaran ilahi, maka penyediaan itu tetap sempurna atas hidupnya. Allah juga menyediakan seorang manusia ya, yang tidak hanya untuk hidup seorang diri. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan bilang sama Adam, tidak baik engkau seorang diri. Itu penyediaan Allah untuk kepentingan multiplikasi agar alam raya ini dapat dikelola dengan baik. Allah juga menyediakan apa? Kulit binatang buat Adam dan Hawa di taman ketika mereka jatuh dalam dosa. Untuk menutupi hidup mereka, dan Allah bersedia untuk menyembelih seekor hewan. Dan itu diyakini sebagai nubuatan tentang anak domba Allah yang akan mati di atas kayu salib itu. Jadi urusan dosa ini bukan hanya ketika Yesus datang menebus dosa kita. Sejak Taman Eden, Allah sudah berurusan dengan dosa manusia. Allah menyediakan bahkan anak perjanjian melalui Abraham dan Sarah yang mandul itu. Jadi saudara-saudara, Bapak bisa lihat penyediaan Allah itu tidak sekedar seekor domba di Gunung Moria itu sebelum Ishak dipersembahkan. Tapi penyediaan Allah itu sempurna sejak semula. Kita perhatikan juga Allah menyediakan pembebas bagi umatnya. Ada Musa yang walaupun tidak cakap bicara atau gagap, tetapi Allah pakai dia untuk bernegosiasi dan meyakinkan Raja Firaun untuk membebaskan orang Israel. Ada Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, ada Kaleb, ya, ada Gideon. Allah juga menyediakan apa? Hukum-hukum dan peraturan-peraturan dan value, nilai-nilai yang mengatur kehidupan umat. Allah juga menyediakan perlindungan dan penyertaan. Ada tiang awan pada waktu siang, ada tiang api pada waktu malam. Allah menyediakan kebutuhan jasmani, roti atau mana turun dari sorga, ya, burung daging, burung puyuh. Ya, Allah juga menyediakan kemenangan-kemenangan setiap orang Israel berperang. Dan Allah berkata, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Allah juga menyediakan hikmat-hikmat, kebijaksanaan-kebijaksanaan, akal budi, pengertian untuk orang mengelola segala sesuatu bagi hidupnya. Apalagi Allah menyediakan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, penghiburan bagi umat. Allah menyediakan bahkan yang paling dahsyat dari semua penyediaan Allah ialah Dia sediakan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi dunia. Jadi apalagi yang kita ragukan dari Tuhan itu? Apa yang mau kita persoalkan lagi dari Tuhan sebagai Allah penyedia? Nah, mari kita belajar dari tokoh yang satu ini, Abraham. Kenapa dia berkata Allah menyediakan? Karena Abraham perjalanan panjang dengan Tuhan sejak dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim itu. Ya, dia begitu mengasihi Allah, dia takut akan Allah, dan dia punya hubungan yang amat intim dan akrab dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan tanpa sedikit pun keraguan-raguan. Dia mempercayakan hidupnya. Ingat, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan itu dua hal yang berbeda. Orang percaya belum tentu mempercayakan diri. Tapi orang yang mempercayakan diri, pasti dia percaya. Dan dia suka mendengar apa kata Tuhan. Dia taat melakukan apa kata Tuhan. Berjalan mendaki ke atas Gunung Moria. Baru belakangan saya temukan di dalam kitab Tawari. Ternyata Gunung Moria tempat di mana Ishak dipersembahkan. Sebenarnya itulah tempat di mana Salomo membangun bait Allah. Nanti lihat di 2 Tawari pasal 3.
Abraham juga rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, sekalipun dia tahu bahwa janji keturunan yang sebanyak bintang di langit dan pasir di laut itu berasal dari Ishak. Ya, karena dalam Ibrani 11 ayat 17-19 Abraham yakin percaya bahwa Allah ya, akan memenuhi janjinya. Bahkan Allah berkuasa untuk membangkitkan Ishak lagi, sehingga dia tidak meragukan janji Allah. Itulah iman yang bukan main hebatnya, sehingga dia disebut Bapa orang beriman. Nah, Bapak perhatikan, jadi kalau kita bicara Jehovah Jireh, berarti kita bicara dua hal penting, yaitu bagian Abraham, bagian kita, dan bagian Allah. Bagian kita yang disebut controllable, kita bisa mengontrol keputusan kita. Dan bagian Allah itu kita nggak bisa kontrol, itu yang disebut uncontrollable. Ya, karena hubungan yang begitu akrab, sehingga masing-masing melakukan bagiannya. Abraham melakukan bagiannya, dia taat sepenuhnya, dan Allah setia melakukan bagiannya. Jadi istilahnya itu, kalau lagu di zaman dulu itu, apa namanya itu, home pimpa itu ya lagu nggak bisa bertepuk sebelah tangan, harus bersama-sama. Jadi ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Nah, dua ini terjadi karena ada kuasa relationship, kuasa hubungan yang begitu intim. Nah, karena itu saya ingin menegaskan dalam prinsip Jehovah Jireh, yaitu penyediaan terbesar dari Allah bagi dunia, bukan sekedar makanan, minuman, kebutuhan jasmani, bukan sekedar perlindungan awan dan tiang api dan tiang awan, air dari batu karang, tidak hanya itu. Tetapi penyediaan terbesar bagi kita ialah Lamb of God, anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Dan itu sebabnya Roma 8 ayat 32 dengan sebuah pernyataan yang sangat kuat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya yang tunggal satu-satunya, dia bersedia serahkan. Apalagi cuma soal nasi dan cuma soal ikan goreng, cuma soal babi panggang atau RW, itu mah nggak usah suruh Tuhan urus lah. Kalau babi panggang sama RW ya suruh Roni aja yang urus. Kalau wine suruh Pak Julius yang urus. Nggak usah lah disuruh-suruh Tuhan yang urusan gitu-gitu. Anak yang tunggal dia serahkan. Jadi malam ini kita diteguhkan kembali, karena saya percaya Bapak Ibu-Ibu sudah pernah dengar itu Jehovah Jireh. Untuk meneguhkan kita kembali bahwa penyediaan Allah yang tak terbatas itu Kristus di salib itu. Dan 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dalam keadaan yang sedang kita hadapi, ya, keadaan dunia pandemi yang begitu hebat, saya tetap mengencourage banyak orang, siapa saja, kesempatan berjumpa dengan siapa saja, baik melalui pelatihan, pembinaan, firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Allah tidak berurusan dengan pandemi. Allah tidak berurusan dengan COVID. Tapi Allah
berurusan dengan Anda. Karena itu jangan geser fokus pada pandemi atau COVID atau apapun. Tapi fokuslah kepada penyediaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita bikin refleksi singkat tentang perjalanan Abraham, waktu itu Abraham sudah usia berapa tahun? Kurang lebih 120 tahun. Karena Ishak lahir umur Abraham 100 tahun. Berarti Ishak itu anak muda yang sedang gagah perkasa, kuat. Sementara bapaknya itu udah 120 tahun. Artinya udah gak kuat. Tetapi coba lihat ketika Ishak diikat bapaknya, Ishak nurut aja. Dia diletakkan di atas mezbah, dia nurut aja. Saya bayangkan kalau Ishak itu orang Tanimbar, itu dia dorong bapaknya jatuh itu dan berguling-guling, lalu dia kabur aja. Karena dia kuat sekali. Tapi itulah ketaatan seorang Ishak. Dari mana dia taat kepada bapaknya? Karena dia pelajari karakter bapaknya yang begitu taat dan mendengar Tuhan yang berbicara. Jadi Ishak juga ikut dalam arak-arakan perjalanan penyediaan Allah itu. Itulah gambaran Kristus yang taat, mengikuti, mendengar, dan melakukan seluruh skenario dari Bapaknya. Nah, kalau kita pria-pria yang sudah dipulihkan, keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan, saya berdoa supaya kita juga belajar dari tokoh-tokoh ini. Tapi lebih dari itu kita belajar dari Tuhan. Belajar dari Kristus yang taat sampai mati. Karena dia meyakini bahwa penyediaan Allah itu sempurna. Sekali lagi saya mengencourage Bapak Ibu, jangan fokus pada penyediaan Allah yang sifatnya material. Tidak sekedar soal makan minum, tidak sekedar soal pakaian, tidak sekedar soal fasilitas. Tapi penyediaan Allah yang sangat dahsyat dan sempurna ialah Yesus Kristus Tuhan. Itulah fokus kita, itulah tujuan kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, hidupku adalah sebuah keuntungan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Biarlah prinsip penyediaan Allah yang sempurna menjadi kekuatan yang mendorong kami untuk terus percaya kepada Allah dalam situasi apapun. Kami percaya Allah peduli atas hidup kami. Tolong kami, para pria, wanita, keluarga, untuk tidak menggeser fokus kami, baik kepada pandemi atau COVID atau problem apapun. Tapi kami tetap fokus kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menyediakannya dengan sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.